Pagi itu seperti biasa suara ayam jantan dari rumah sebelah membangunkan Aris. Ia terbaring di dipan kayu yang sudah reot. Dinding kamar bambunya penuh dengan tempelan poster-poster motor sport yang hanya bisa ia pandangi, bukan miliknya. Mata Aris menatap kosong langit-langit rumahnya. Hari kembali datang dan ia tetap jadi pengangguran yang sama. Di desa Karanggandu, nama Aris bukan hal yang asing. Sayangnya, bukan dikenal karena prestasi. Ia lebih sering jadi bahan omongan di warung kopi, pos ronda, bahkan ibu-ibu yang lewat depan rumahnya pun seringkali melirik sinis. Aris itu umur udah kepala 3, tapi kerjaannya cuma tiduran doang. Katanya sih lulusan SMA, tapi mentok-mentoknya cuma bantuin bapaknya di sawah, itu juga setengah hati. Alah, cuma modal ganteng doang ya, tapi gak punya masa depan. Begitulah kata orang-orang. Haris tahu semua itu, dan ia benci kenyataan bahwa sebagian besar dari mereka benar. Ayahnya sudah meninggal sejak ia lulus sekolah, ibunya sakit-sakitan, dan satu-satunya peninggalan orang tuanya hanyalah rumah kecil reot dan sebidang tanah sawah yang hasilnya pas-pasan. Hidup Aris seperti terperangkap dalam rutinitas tanpa arah. Tapi ada satu hal yang membuat Aris betah tetap di Karanggandu. Ditya, gadis manis yang tinggal tepat di seberang jalan rumahnya. Anak sematawayang dari Pak Asmadi, pemilik toko kelontong terbesar di desa itu. Ditya bukan hanya cantik, tapi juga punya hati yang lembut. Setiap pagi, dia keluar rumah untuk membantu ibunya menyapu halaman atau mengantar dagangan ke warung-warung kecil dengan sepeda ontelnya. Aris sering curi-curi pandang dari balik tirai rumah. Kadang-kadang, kalau beruntung, mereka bertemu pandang dan Ditya tersenyum kecil. Senyum yang cukup buat bikin jantung Aris berdentum lebih keras dari bunyi beduk Jumatan. Sayangnya, semua itu cuma sebatas angan. Aris tahu diri, Ditya dan keluarganya seperti langit dan bumi dibanding dia. Ia tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya uang. Bahkan untuk sekedar membeli sabun mandi pun kadang harus ngutang dulu ke warung sebelah. Sementara Ditya hidup berkecukupan, punya masa depan cerah, dan pastinya dikelilingi banyak pria mapan. Pernah suatu hari, Aris iseng mengantar galon ke rumah Ditya, pura-pura disuruh ibunya. Ditya menyambut dengan senyum hangat. "Makasih ya Mas Aris," katanya lembut. Aris cuma bisa mengangguk kikuk, keringat dingin membasahi pelipisnya, padahal cuaca adem. Ia ingin bilang sesuatu, apapun, tapi lidahnya keluh. Setelah itu, Ditya menutup pintu perlahan, dan Aris melangkah pulang dengan langkah lunglai. Merasa dirinya terlalu rendah untuk disandingkan dengan perempuan sebaik itu. Hari-hari berlalu dan rasa putus asa semakin menggerogoti Aris. Ia mulai menghindari teman-teman lamanya, jarang keluar rumah, lebih sering termenung di bawah pohon jambu belakang rumah. Ia bertanya pada diri sendiri, apa hidupku cuma akan begini terus? Suatu malam ketika sedang nongkrong di warung kopi milik Bang Dul, Aris mendengar pembicaraan samar dari dua orang yang duduk di sudut. Aku dengar si Junet dari kampung sebelah, hidupnya langsung berubah total bro. Sekarang punya rental mobil, bini cantik, duit ngalir terus. Wah, temenan apa iki? Gak ada angin, gak ada hujan gitu. Iya katanya sih gitu. Dia itu ke makam keramat di sono tuh, daerah sono tuh, di pinggir yang mau masuk hutan itu loh, yang juru kuncinya bisa bantu siapa saja yang mau sukses. Tapi ya gitu, harus memenuhi syaratnya. Aris meneguk kopinya pelan. Otaknya langsung menangkap kata makam keramat. Syaratnya gimana? Tanya temannya penasaran. Gak jelas sih, tapi katanya harus ritual 3 hari 3 malam. Nanti ditandai gitu. Yang penting jangan pernah ingkar sama perjanjian. Aris diam, tapi jantungnya berdetak lebih cepat. Makam keramat, ritual, perjanjian. Ia bukan orang yang terlalu percaya hal mistis, tapi hidupnya sudah terlalu mandek.
Kalau ini jalan keluar, kenapa tidak? Malam itu Aris sulit tidur. Kepalanya penuh dengan bayangan Ditya. Impian hidup nyaman dan desas-desus tentang makam keramat itu. Ia coba berpikir rasional. Apa iya hal semacam itu bisa mengubah hidupnya? Tapi akal sehatnya pelan-pelan dikalahkan oleh rasa putus asa. Keesokan harinya, Aris mulai bertanya-tanya ke orang-orang yang ia percayai. Pelan tapi pasti, ia mengumpulkan informasi. Letak makam itu ada di ujung hutan Cemoro Kandang. Sekitar 2 jam naik motor dari Karanggandu. Konon, tempat itu sudah ada sejak zaman penjajahan dan tidak semua orang bisa masuk ke wilayahnya. Juru kuncinya hanya akan menerima orang yang benar-benar niat dan siap melakukan pengorbanan. Hari berganti malam. Di kamarnya yang sempit, Aris termenung. Angin masuk lewat celah jendela, membuat dinding bambu berderak pelan. Di atas meja kecil, tergeletak foto lamanya bersama sang ibu. Matanya menatap foto itu lama, sebelum akhirnya menghela nafas panjang. Bu, Aris capek hidup begini terus, Bu. Maafin Aris ya, Bu. Ia mengambil jaket lusuhnya, memasukkan botol air dan senter kecil ke dalam tas lempang. Lalu pelan-pelan keluar rumah, menuntun motornya tanpa menyalakan mesin dulu, takut ibunya bangun dan bertanya-tanya. Setelah cukup jauh dari rumah, ia baru menghidupkan motor. Suara knalpotnya membelah kesunyian malam. Jalanan desa yang lengang, lampu-lampu rumah sudah padam. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing terdengar di kejauhan. Langit malam dipenuhi bintang, tapi hati Aris gelap, seperti jalur yang sedang ia tuju. Entah ini keputusan benar atau tidak, tapi malam itu, dengan tekad dan ketakutan yang saling bertabrakan dalam dadanya, Aris menuju ke makam keramat, jalan yang tak bisa ia putar balik lagi. Motor bebek tua milik Aris menggeram lirih saat ia memaksanya menanjak jalur setapak menuju hutan Cemoro Kandang. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti menelan cahaya bulan, membuat jalanan makin pekat meski malam masih muda. Angin malam membawa bau tanah lembab bercampur aroma misterius, seperti dupa yang terbakar entah dari mana. Setelah hampir 2 jam perjalanan yang sepi, Aris tiba di ujung jalan tanah yang berakhir pada sebuah lahan terbuka. Di tengahnya berdiri sebuah makam besar. Batu nisannya menjulang tinggi, berbeda dari makam biasa. Nisan itu dipenuhi ukiran aksara Jawa kuno yang sudah nyaris hilang dimakan waktu. Di sekeliling makam, pohon beringin tua berakar menonjol keluar, seolah mencengkeram bumi dengan marah. Tempat itu sunyi, terlalu sunyi. Bahkan jangkrik pun seperti malas berbunyi. Langkah Aris pelan. Ia mematikan motornya dan mulai mendekat dengan hati-hati. Baru saja ia sampai 3 langkah dari makam, suara langkah dari arah semak-semak membuatnya berhenti. Dari balik bayangan pohon, muncullah sosok pria tua. Jalannya pelan, seperti tak menjejak tanah. Tubuhnya kurus, berjubah hitam kumal. Rambut putihnya panjang dan berantakan. Wajahnya cekung, matanya kosong, tapi tajam. Seolah bisa menembus batin siapapun yang berani menatapnya. Aris langsung refleks mundur setengah langkah. "Kamu datang kemari bukan karena iseng?" kata pria tua itu, suaranya lirih. Tapi setiap katanya menusuk masuk ke dalam kepala Aris, membuat bulu kuduknya meremang. "Sepertinya kamu punya keinginan, dan keinginan itu lebih besar dari rasa takutmu sendiri, kan?" Aris tercekat. Ia mencoba bicara, tapi mulutnya kering. Akhirnya ia hanya bisa mengangguk pelan. Pria tua itu mendekat, berhenti tepat di depan Aris. Tangannya yang keriput menuju ke arah makam. "Ini bukan makam biasa. Ini tempat perjanjian. Banyak yang datang, tapi tak semua bisa pulang. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Dan kamu sudah siap?" Aris menatap pria itu, matanya bergetar. Saya cuma mau hidup saya berubah. Saya mau sukses, Mbah. Saya mau punya masa depan, Mbah." "Buat siapa masa depan itu?" tanya pria itu tajam. "Buat gadis pujaan saya, Mbah. Namanya Ditya," jawab Aris lirih. Nama itu keluar begitu saja dari bibirnya.
Pria tua itu tertawa kecil, namun tawanya tak menyenangkan. Lebih seperti gemeretak kayu lapuk. Kalau itu tujuanmu, maka kamu harus tahu resikonya terlebih dahulu. Ia mengeluarkan sebuah gulungan kain dari balik jubahnya, membuka lembaran itu di atas batu nisan. Di dalamnya ada tulisan aksara kuno yang sebagian terlihat seperti dibakar sebagian. Di bagian tengahnya terdapat simbol merah tua yang mengkilat seperti darah yang mengering. Ini perjanjiannya, kata pria tua itu. Syaratnya kamu harus tinggal di sini, di area makam ini selama 3 hari 3 malam. Tidak boleh keluar, tidak boleh komunikasi dengan siapapun. Kamu harus kuat, jasmani dan batin. Duduk dan bertapalah. Aris menelan ludah. Kalau saya sanggup, kamu akan dapat apa yang kamu mau. Kekayaan, karisma, pengaruh. Apapun yang bisa bikin cewek seperti yang kamu suka itu dia namanya jatuh cinta denganmu. Telinga Aris panas mendengar nama itu lagi disebut. Tapi sebelum ia bisa tersenyum, pria tua itu melanjutkan. Suaranya mendadak lebih dingin. Dan sebagai gantinya, kamu tidak boleh menikah seumur hidup. Jantung Aris seperti dihantam palu. Apa maksudnya, Mbah? Kamu boleh merasakan cinta, tapi menikah itu bentuk pengikatan, dan kamu tidak boleh terikat dengan siapapun. Kalau kamu melanggar pantangan ini, maka apa yang kamu dapat akan hilang, dan nyawamu pun akan diambil. Aris diam. Lama. Di kepalanya bayangan tentang hidup mewah. Ditya di sampingnya, kendaraan bagus, motor sport yang ditempel di gubuknya itu, rumah besar, semua mengalir seperti film. Tapi di balik itu ada pertanyaan besar yang menghantui. Apakah hidup seperti itu layak jika ia tak bisa memiliki Ditya sepenuhnya? Tapi siapa Aris untuk menolak takdir? Ia bahkan tak yakin bisa hidup 2 tahun lagi dengan kondisi sekarang. Gimana cara saya menyetujui semuanya itu, Mbah? Tanyanya dengan suara pelan. Pria tua itu mengambil sebilah pisau kecil dan menaruhnya di tangan Aris. Teteskan darahmu ke simbol ini. Tanda kamu sudah sepakat, tak bisa dibatalkan. Tangan Aris gemetar. Ia menggigit bibirnya, lalu menorehkan sedikit kulit jarinya. Darah segar menetes ke simbol merah. Seketika kain itu menghisap cairan itu seperti spons haus. Udara di sekitar berubah. Langit yang tadi berbintang mendadak tertutup awan kelabu. Ritual pun dimulai. Malam pertama, Aris duduk bersila di atas tikar pandan tua yang disediakan pria tua itu. Di sekelilingnya lilin menyala melingkar. Baunya menyengat seperti kemenyan basi. Pria tua itu hanya berkata, "Bertahan, apa yang kamu lihat, jangan pergi dari lingkaran ini." Setelah itu pria itu menghilang begitu saja, seolah ditelan tanah. Malam makin dalam. Angin dingin menusuk kulit. Aris mulai menggigil. Sekitar pukul 2 dini hari. Lilin-lilin tiba-tiba bergetar. Lalu satu persatu mati ditiup angin. Padahal tidak ada angin. Suara tawa lirih terdengar dari semak. Aris membuka mata. Di antara kabut yang merayap pelan muncul sosok pertama. Pocong dengan mata kosong melotot. Kepala miring, seolah lehernya patah. Tubuhnya berayun-ayun seperti ditarik benang tak kasat mata. Di belakangnya muncul sosok nenek tua. Kulitnya mengelupas, mata merah menyala. Rambut panjang menutupi sebagian wajah. Ia menyeret kakinya di tanah, menimbulkan suara seret yang membuat bulu kuduk Aris meletup. Lalu datang jin ifrit tinggi besar. Tubuhnya bersisik, matanya merah darah dan lidahnya menjulur menjilat udara. Di langit, bayangan hitam berterbangan menjerit seperti kelelawar setan. Aris tercekik ketakutan. Tubuhnya mulai gemetar hebat. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Makhluk-makhluk itu mengepungnya, mengerang, merintih, tertawa. Dan beberapa bahkan mencoba melangkah masuk ke dalam lingkaran lilin yang nyaris padam. Satu lilin padam. Aris nyaris berdiri. Niat kabur menguasai pikirannya. Tapi di detik itu juga matanya memejam dan bayangan wajah Ditya muncul dalam benaknya. Demi kamu Ditya, aku akan tahan. Aris menggertakkan gigi.
memaksa dirinya untuk duduk kembali. Makhluk-makhluk itu makin mendekat. Salah satu dari mereka, bayangan hitam tanpa wajah, mendesis di telinga Aris. "Kamu memilih jalan yang salah, anak manusia." Tapi Aris diam, tubuhnya gemetar, tapi ia tak bergerak dari tempatnya. Malam pertamanya Aris membunuhnya, tapi ia bertahan. Dan saat fajar mulai menyingsing, satu persatu makhluk itu lenyap ditelan kabut. Lilin yang padam kembali menyala sendiri. Pria tua itu muncul kembali dari balik makam, matanya menyipit. "Kamu lulus malam pertama, tapi masih ada 2 malam lagi." Aris menunduk, tubuhnya lunglai. Tapi ada api kecil dalam dirinya yang kini mulai menyala, api tekad. Ia belum tahu apa yang akan terjadi di malam kedua, tapi yang jelas tidak ada jalan untuk kembali. Malam kedua datang tanpa kompromi. Hawa dingin lebih menusuk, seperti menggigit tulang dari dalam. Angin dari arah timur membawa aroma bunga bangkai dan sesuatu yang amis. Aris masih duduk bersila di tengah lingkaran lilin yang mulai habis separuhnya. Tubuhnya mulai terasa kaku. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Hanya suara detak jantungnya yang makin keras, seperti menabuh genderang perang di dalam dada. Langit yang semalam masih kelabu, kini gelap gulita. Tak ada bintang, tak ada bulan, hanya langit pekat seperti langit di dunia lain. Tepat pukul 2 dini hari, terdengar suara-suara itu. Awalnya hanya bisikan. Aris menutup telinganya, tapi suara itu malah muncul dari dalam kepalanya. "Kau tidak akan sanggup bertahan dengan ritual ini. Mati saja biar cepat selesai." Seperti suara-suara itu tinggal di pikirannya dan tahu di mana titik paling lemahnya. Matanya mulai berair, bukan karena menangis, tapi karena tekanan di kepalanya makin menjadi. Sakit seperti ditusuk paku dari dalam. Sisi kanan kepalanya berdenyut cepat, sisi kiri seperti ditarik-tarik. Ia menggertakkan gigi. Tubuhnya mulai goyah, namun tiba-tiba bumi di bawahnya bergetar pelan. Suara gemuruh datang dari atas. Brum. Aris mendongak. Sebuah bayangan besar melayang di atas makam. Sayapnya mengembang, membentang selebar 2 pohon kelapa. Suaranya seperti tiupan angin topan, memutar kencang dan menekan dada siapapun yang mendengarnya. Sosok itu adalah siluman Raja Wali. Matanya menyala merah menyala. Tatapannya tajam seperti pisau menembus batin. Paruhnya runcing. Tubuhnya besar berlapis bulu hitam legam, seperti arang. Ia melayang di udara dengan kepakan perlahan, seolah menyapu kabut malam. Suara makhluk itu berat, bergema, seperti berasal dari dalam tanah dan langit sekaligus. "Tunjukkan kesetiaanmu, dan kau akan layak menerima kehendak langit." Tiba-tiba badai datang. Hujan deras mengguyur dari satu titik langit, hanya di atas Aris. Petir menyambar beberapa kali, namun tak menyentuh tanah, hanya mengelilingi lingkaran lilin tempat Aris duduk. Dan lilin itu padam, seperti mengancam akan membakar siapapun yang keluar. Aris memejamkan mata, menahan rasa nyeri dari kepalanya dan dinginnya air yang mengguyur tubuhnya. "Aku harus bertahan, aku sudah jauh, aku tak bisa mundur," gumamnya lirih sambil menggenggam tanah yang sudah jadi lumpur. Siluman Raja Wali mengeluarkan suara parau, lalu menghilang perlahan ke balik awan. Badai ikut menghilang. Tapi sakit kepala Aris belum pergi, justru makin kuat. Seolah sekarang ada yang memutar otaknya dari dalam. Namun ia tetap duduk, nafasnya tersengal, tubuhnya lemas, tapi matanya tetap terbuka. Ia menatap makam besar di depannya, seperti menantang siapapun yang masih ingin mencoba menggoyahkan niatnya. Hingga akhirnya malam pun selesai. Hari ketiga, pagi hari tak benar-benar datang. Langit hanya berubah sedikit lebih terang, tapi kabut tetap menggantung tebal. Aris sempat pingsan beberapa jam, lalu terbangun dengan tubuh menggigil. Ia tak lagi bisa merasakan jari-jarinya. Perutnya kosong, bibirnya kering dan pecah-pecah. Namun ia tahu, malam ketiga adalah penentu. Ia telah melewati 2 malam dengan seluruh sisa kekuatan dan kehendak hidup yang masih tertinggal dalam dirinya. Ketika malam menjelang, tidak ada angin, tidak ada suara, hening, terlalu hening, seolah dunia sedang menahan nafas. Dan tepat saat tengah malam,
tanah di depan makam retak. Dari dalam celahnya muncul kabut tipis berwarna merah darah. Lalu muncul sosok itu, penunggu makam. Seorang perempuan berdiri tepat di atas batu nisan. Ia memakai kebaya hitam dengan selendang merah yang menjuntai sampai tanah. Kulitnya pucat, rambutnya panjang menjuntai hingga ke lutut, hitam pekat dan basah. Tapi yang paling mengerikan adalah wajahnya. Terlalu cantik, terlalu sempurna. Tapi matanya kosong, hitam tanpa bola mata. Namun entah kenapa terasa seperti menghisap siapapun yang menatapnya. Ia berjalan pelan mendekati Aris. Langkahnya tak menimbulkan suara. Setiap ia lewat, tanah menghitam dan rumput layu. Aris tidak bisa bergerak. Entah karena takut atau karena tubuhnya sudah terlalu lemah. Penunggu makam berhenti tepat di hadapannya. Aroma bunga kamboja menyengat, bercampur bau tanah basah dan darah. "Aku datang atas panggilan niatmu," katanya. Suaranya merdu tapi tak berjiwa, seperti suara dari mimpi buruk. Ia berlutut perlahan, lalu menyentuh kepala Aris dengan ujung jarinya. "Kau bertahan, maka kau layak." Dari sentuhan itu, Aris merasakan semburan panas luar biasa masuk ke dalam otaknya. Seolah api cair mengalir di balik tengkoraknya. Tapi rasa itu juga membawa sesuatu yang lain. Rasa puas, rasa bangga, dan perasaan yang sangat aneh, kuasa. Suara-suara yang mengganggunya sebelumnya menghilang. Kepalanya tiba-tiba terasa ringan. Pandangannya terang. Ia bisa mendengar detak jantung bumi. Bisa merasakan pergerakan angin dari kilometer jauhnya. Lalu, perempuan itu menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Kau akan mendapat segalanya. Harta, wibawa, karisma, daya tarik. Wanita-wanita akan datang tanpa kau minta. Tapi ingat Aris, jangan pernah menikah. Kau boleh mencintai, kau boleh memiliki, tapi jangan mengikat. Sekali kau mengikat, darahmu akan jadi milik kami." Aris hanya bisa menatapnya. Ia tidak menjawab, tapi hatinya sudah sepakat. Perempuan itu tersenyum. Senyum yang terlalu damai untuk sesuatu yang seharusnya mengerikan. Lalu tubuhnya berubah menjadi kabut dan lenyap masuk ke tanah. Ritual selesai. Aris pingsan. Tubuhnya tumbang ke tanah basah, tepat di samping makam. Matanya tertutup, tapi di wajahnya ada sedikit senyum. Senyum tipis dari seseorang yang telah menyerahkan hidupnya pada sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Pagi itu, cahaya matahari memantul lembut di atas genteng rumah. Aris terbangun perlahan. Udara pagi terasa berbeda, lebih segar, lebih hidup. Tubuhnya yang semula terasa seperti bangkai hidup, kini ringan. Tidak ada lagi sakit kepala, tidak ada rasa mual. Nafasnya dalam dan stabil. Ia mendapati dirinya sudah berada di beranda rumah, tergeletak di lantai semen dingin. Tak ada yang tahu dari mana dia datang. Hanya ibunya yang terbangun karena mendengar suara pintu pagar terbuka sendiri tengah malam. Tapi saat melihat Aris tergeletak, sang ibu hanya mengira anaknya baru pulang dari kegiatan luar seperti biasa. Namun bagi Aris, semuanya sudah berubah. Tubuhnya tak hanya pulih, tapi terasa luar biasa bertenaga. Pandangannya tajam, keyakinannya sekuat baja. Ia berjalan ke dalam rumah dengan dada terangkat. Cermin di ruang tamu memantulkan bayangan dirinya. Sama, tapi beda. Tatapannya lebih dalam. Ada sesuatu di balik pupil matanya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang ia tahu bukan berasal dari dunia ini. Keesokan harinya, saat matahari masih muda dan udara masih mengandung embun, Deden datang dengan motor. Ia teman lama Aris, tinggal di kota, dan sesekali mampir ke desa bawa kabar dunia luar. "Riz, lama gak ketemu bro," seru Deden. Suaranya riang seperti biasa. "Aku ada ide usaha, kamu pasti suka." Mereka duduk di warung kopi dekat masjid. Deden mengeluarkan proposal sederhana usaha cuci motor, tapi dengan sistem layanan kilat dan teknologi steam mini yang lagi tren di kota. Modalnya gak besar, tapi butuh tempat yang strategis. Aris mendengarkan dengan tenang. Biasanya ia akan ragu, tapi sekarang semuanya terasa mudah. Ia merasa bisa membaca peluang, bisa melihat masa depan lewat celah pembicaraan Deden. "Oke Den, aku setuju," katanya singkat. "Oke Riz, aku yang akan memodali semuanya. Kamu yang menjalankannya Riz." Aris tersenyum.
Oke Den, aku udah tahu tempat yang cocok. Bekas rumah Pak Karim yang udah gak dipakai, pinggir jalan. Nanti kita sewa aja. Itu awalnya. Singkat cerita, dalam 3 bulan bisnis mereka meledak. Antrian motor mengular setiap hari. Nama Aris Team menyebar ke kecamatan sebelah. Aris mendesain ulang tempat cucinya dengan ornamen futuristik. Ada musik ringan, area tunggu dengan wifi, bahkan kopi gratis. Setahun kemudian, 2 cabang baru dibuka. Satu di kota, satu di perbatasan kecamatan. Pendapatan harian mereka puluhan juta. Uang seperti tidak ada habisnya. Aris berubah, bukan jadi sombong, tapi tampilannya tidak lagi seperti pemuda desa biasa. Ia mulai memakai sepatu kulit mahal, baju brand lokal premium, bahkan jam tangan yang tidak ada satupun temannya bisa beli. Motornya sekarang Matic Premium, PCX 160cc, full aksesoris. Rambutnya disisir rapi, parfumnya tajam, auranya dominan. Siapapun yang melihatnya langsung terintimidasi atau terpesona. Dan perubahan itu membuat seseorang mulai memperhatikannya, Ditya. Ya, Ditya, gadis desa yang sejak dulu dikenal pendiam, pintar, dan berparas manis. Putri dari Pak Asmadi, juragan toko sembako di seberang jalan rumah Aris. Sekarang Ditya sering lewat di depan cuci steam Aris. Kadang mencuci motornya, dan kadang hanya memberikan makanan kecil untuk Aris. Awalnya Aris menganggap itu biasa, tapi makin lama sinyal itu makin jelas. Dan Aris sudah menduga karena ritual yang dilakukannya bakal menarik perhatian gadis yang dicintainya. Ya, sekarang Ditya tertarik. Dan Aris dalam hatinya yang tak sepenuhnya kering mulai merasakan getaran aneh, tambah cinta. Suatu sore, Ditya datang sendiri tanpa alasan jelas. Mas Aris, katanya pelan. Kalau sore gini enak ya ngopi sambil lihat matahari. Aris tersenyum. Sini, duduk. Aku buatkan kopi ya. Ditya duduk di kursi tunggu yang kosong. Angin meniup lembut rambutnya. Senyumannya manis, tapi matanya menyimpan rasa ingin tahu yang dalam. Mas sekarang beda banget ya, ucap Ditya sambil menatapnya. Lebih dewasa, lebih percaya diri. Perubahan itu perlu, Dit, jawab Aris. Aku cuma ikutin jalan yang dikasih hidup kok. Ditya tertawa pelan. Kalau semua orang bisa kayak Mas Aris, mungkin desa ini udah kaya raya semua. Obrolan itu menjadi awal dari kedekatan yang lebih intens. Ditya sering datang. Kadang bantu Aris hitung laporan. Kadang mereka berdua ke kota, pergi. Alasan cari alat-alat cuci, sabun, dan lainnya. Tapi dibalik semua itu Aris tahu Ditya sudah jatuh hati. Dan ia pun perlahan ikut tenggelam dalam pesona gadis itu. Namun di setiap momen kebersamaan mereka, ada satu suara yang selalu muncul dari sudut pikirannya. Tidak boleh menikah, jangan menikah, darahmu akan jadi milik kami. Kadang suara itu muncul saat ia tertawa bersama Ditya di teras. Kadang saat ia melihat Ditya tertidur di bangku warung kopi. Kadang muncul saat Ditya menggenggam tangannya. Suara itu tidak pernah marah, hanya mengingatkan, tapi cukup untuk membuat jantung Aris berdetak lebih cepat. Keringat dingin turun di tengkuknya. Sementara itu, malam-malam Aris kembali gelisah. Ia duduk sendiri di kamar, menatap langit-langit, mendengar gemericik air dari genteng. Dan ia mulai bertanya, apakah benar yang ia jalani ini adalah berkah? Atau kutukan yang dibungkus keindahan? Tapi setiap kali ia ragu, hidupnya yang mewah dan kesuksesan yang terus naik kembali membungkam suara hatinya. Ia mulai menyibukkan diri lebih dari biasanya, menerima proyek, mengembangkan usaha, ikut seminar bisnis, bahkan mulai membuat channel YouTube tentang motivasi anak muda desa. Namun tiap kali Ditya menatapnya dengan mata penuh cinta, dengan harapan yang seolah berkata, kapan kamu ngelamar aku? Aris gemetar. Pikirannya selalu kembali ke malam itu. Malam ketika penunggu makam menyentuh kepalanya dengan menanamkan anugerah kejayaan. Bersamaan dengan kutukan, bersamaan dengan syarat yang tidak bisa ia abaikan. Jangan mengikat. Sekali kau mengikat, darahmu akan jadi milik kami. Dan ia tahu, pantangan itu bukan kiasan, bukan mitos. Itu perjanjian, fakta. Dan setiap perjanjian, pasti ada harga yang harus dibayar.
Angin sore membawa semerbak wangi melati dari halaman rumah Ditya. Aris duduk dengan tubuh tegak, mengenakan kemeja putih bersih dan celana kain warna gelap. Di tangannya sebuah kotak beludru kecil tergenggam erat berwarna merah. Keringat dingin membasahi telapak tangannya meski udara desa begitu sejuk. Pak Asmadi, ayah Ditya, duduk di hadapannya dengan senyum penuh wibawa. "Jadi kamu sudah yakin, Res?" tanyanya sambil mengangkat alis. Aris mengangguk mantap. "Saya serius, Pak. Saya ingin melamar Ditya. Saya sudah siapkan semuanya, rumah, usaha, dan tanggung jawab." Pak Asmadi mengangguk pelan. "Kamu anak yang ulet. Saya lihat usahamu sekarang berkembang pesat. Dan Ditya sepertinya juga sudah menetapkan hati." Suasana menjadi hangat. Tak lama, Ditya datang dari dapur, membawa 2 gelas teh manis. Wajahnya berseri, pipinya merona saat bapaknya mengangguk setuju. "Selamat ya," ucap Pak Asmadi sambil menepuk bahu Aris. "Kita bicarakan tanggal baiknya nanti." Pertunangan itu pun diumumkan ke keluarga. Semua terlibat bahagia. Namun tidak lama kemudian, kabar itu sampai ke telinga Abiyasa, sepupu Ditya yang baru pulang dari pondok pesantren di luar kabupaten. Ia dikenal sebagai anak alim, cerdas, dan punya ketajaman batin sejak kecil. Dulu Abiyasa dan Ditya dekat seperti kakak adik. Kini ia kembali, dan niat awalnya hanya silaturahmi, sampai dia bertemu Aris. Hari itu Abiyasa datang ke rumah Ditya. Ia berjabat tangan dengan semua orang, termasuk Aris. Saat tangannya bersentuhan dengan tangan Aris, tubuh Abiyasa tersentak kecil, dingin, bukan dingin biasa. Rasanya seperti menyentuh batu nisan di pagi buta. Ia menatap mata Aris. Pandangan Aris tampak kosong sesaat, seperti cermin yang menyerap cahaya, namun tak memantulkannya kembali. Sejak itu kecurigaan Abiyasa tumbuh. Ia tidak menuduh apapun, tapi mulai mengamati. "Ditya?" tanyanya di dapur saat mereka berdua saja. "Aris itu sejak kapan berubah?" Ditya tersenyum. "Berubah gimana?" "Kayak terlalu cepat sukses, terlalu tenang, terlalu tidak manusiawi." Ditya terdiam. Ia sempat merasa hal yang sama, tapi menepisnya karena perasaan cinta. Abiyasa hanya mengangguk pelan dan tak membahas lagi untuk saat itu. Beberapa hari kemudian, saat maghrib hampir tiba, Abiyasa menyempatkan diri mampir ke tempat steam milik Aris. Ia sengaja datang tanpa memberi kabar. Aris sendirian di sana, duduk di kantor kecil. Ia menghadap jalan. Abiyasa menyapanya dan keduanya berbincang ringan sampai adzan maghrib berkumandang. Abiyasa memperhatikan wajah Aris tiba-tiba pucat, tangannya gemetar ringan, dan suhu tubuhnya kembali sedingin malam kuburan. "Kamu gak ke masjid?" tanya Abiyasa. Aris menggeleng. "Nanti nyusul." Tapi dari mata Aris, Abiyasa tahu ada sesuatu yang ditutupi. Malam itu, langit kelam tanpa bintang. Aris duduk di teras rumahnya, menatap langit kosong. Suara jangkrik terdengar nyaring, tapi pikirannya berisik. Ia tahu ia harus bicara, dan Abiyasa datang, seperti tahu Aris sedang menunggu. "Aku tahu kamu menyimpan sesuatu, Riz," kata Abiyasa pelan. Aris menatapnya lekat-lekat. Aku udah gak bisa tidur sekarang. Mimpiku dipenuhi suara-suara mereka sejak aku bertunangan dengan Ditya, bilang aku gak boleh nikah. Abiyasa mengercit. "Mereka? Siapa, Riz?" Aris menunduk. "Makhluk yang aku temui di makam keramat saat aku melakukan pertapaan selama 3 malam. Mereka ngasih aku kekuatan, kekayaan, pengaruh, kemudahan dalam berusaha. Tapi sekarang mereka minta bayaran, dan pantangannya juga aku tidak boleh menikah." Abiyasa terdiam. Suara malam terasa membeku. "Aku akan bantu kamu, Riz," katanya akhirnya. "Tapi kamu harus siap. Ini bukan cuma tentang nyabut perjanjian. Ini soal narik kembali jiwa yang udah setengah ditukar." Aris menatapnya penuh harap. "Aku siap. Aku gak mau hidup dalam ketakutan, dan aku ingin menikahi Ditya." Abiyasa menghela nafas. "Oke, kita mulai besok malam. Dan kamu jangan bilang siapa-siapa, termasuk Ditya ya." Malam itu mereka bersalaman, dan untuk pertama kalinya tangan Aris terasa hangat. Sehangat tekad baru yang mulai tumbuh di hatinya. Tekad untuk melawan kutukan yang pernah ia terima dengan rela.
Langkah kaki Abiasa dan Aris menjejak pelan di antara kabut tipis yang menyelimuti makam keramat itu. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan aroma kemenyan samar-samar menyusup di antara pepohonan. Pohon beringin tua menjulang bisu menjadi saksi bisu perjanjian-perjanjian gelap yang dibuat di tempat makam keramat itu. Di bawah naungan pohon itu, dekat makam keramat, berdiri sosok tua. Matanya sudah menunggu sejak tadi, penuh kilat amarah dan rahasia. Dialah sang juru kunci. "Kalian akhirnya datang," gumamnya. Suaranya berat seperti guru yang ditahan langit. Aris menggenggam tangan Abiasa erat-erat. "Aku siap, kita harus selesaikan ini malam ini," bisiknya. Abiasa melangkah maju. "Bah, kami ingin perjanjian dibatalkan. Perjanjian Aris dengan penunggu makam ini. Aris mau berhenti. Hidupnya udah cukup digerogoti ketakutan." Juru kunci tersenyum miring. "Tidak semudah itu, bocah alim. Jiwa yang pernah menjilat janji tak bisa sembarangan ditarik kembali." "Aku gak minta izin. Aku ingin mencabutnya," jawab Abiasa tegas. Lalu duduk bersila. Ia mulai merapal wirid. Suaranya pelan tapi mantap. Langit tiba-tiba gelap seketika. Angin menggila. Juru kunci mendesis, mengangkat tangannya, dan energi hitam menyembur dari telapak tangannya menuju Abiasa. Tapi sang santri muda tetap tenang. Mulutnya terus melantunkan doa-doa pamungkas. Tubuh Abiasa terselubung cahaya kekuningan. Energi hitam dari juru kunci mental mengoyak tanah di sekitarnya. Pertarungan batin pun dimulai. "Kalau begitu, rasakan penjaga-penjaga dunia kami," teriak juru kunci. Dari balik kabut muncul 3 sosok bayangan hitam melayang tanpa bentuk jelas. Di belakang mereka, sosok kerangka hidup berjalan lambat. Matanya menyala merah, mulutnya mengeram haus darah. Aris mundur, ketakutan, tapi Abiasa tak goyah. Ia bangkit, dan dengan kibasan tangannya yang disertai ayat-ayat suci, bayangan pertama langsung terbelah jadi asap. Bayangan kedua mencoba menyerang dari atas, tapi Abiasa menunduk dan menempelkan telapak tangannya ke tanah. Cahaya putih menyembur keluar, membakar sosok itu hingga menghilang. Bayangan terakhir lebih licik, bergerak cepat, menembus pohon-pohon dan mencoba masuk ke dalam tubuh Aris. Tapi Abiasa berteriak lantang, menyebut nama Tuhan, dan bayangan itu langsung mengepul, menghilang seperti uap air kena bara. Tinggal kerangka hidup. Sosok itu menghentak tanah, menyebabkan getaran hebat. Tapi Abiasa mengangkat tangannya ke langit, lalu meletakkannya di dada. Doa mengalir deras, dan cahaya dari tubuhnya melonjak, menghantam kerangka itu hingga luluh jadi debu. Juru kunci terduduk lemas, tubuhnya gemetar, dan perlahan kulitnya mulai mengelupas, dagingnya meleleh seperti lilin, menyisakan cacing dan belatung yang merayap turun ke tanah. "Aku hanya penjaga. Ia mengikat, bukan aku seorang," katanya pelan sebelum seluruh tubuhnya lenyap, menyisakan tanah yang merekah dan menelannya. Abiasa menatap langit yang mulai terang. Sementara itu, setelah mengalahkan juru kunci, tanah makam yang tadinya hening mendadak retak dengan suara gemuruh halus. Tanah membelah, seperti ada sesuatu yang mendesak dari bawah, memaksa keluar. Dari celah retakan, muncul sesosok makhluk perempuan berambut panjang menyentuh tanah. Matanya hitam tanpa bola mata, kulitnya kelabu pucat dengan gurat-gurat seperti akar mati. Dialah penunggu makam, sang pemberi kejayaan, siluman perempuan yang dulu memberi kekuatan pada Aris sebagai bagian dari perjanjian pesugihan. "Aku sudah beri apa yang dia minta. Kenapa kalian ingin memutuskan ikatan ini?" raungnya. Suaranya menggema seperti suara dari dalam sumur tua. Abiasa berdiri kokoh di depan Aris. "Perjanjianmu salah. Semua yang dari jin siluman pasti menuntut lebih dari yang mereka beri. Kami akan mengakhirinya. Malam ini, aku akan mencabut janji ini." Siluman perempuan itu meraung lagi dengan sekali hentakan. Suasana makam berubah drastis. Udara jadi anyir. Sekeliling mereka lenyap digantikan lautan darah. Di dalamnya mayat-mayat terapung, ratusan arwah menangis. Suaranya lirih dan menusuk kalbu. Jeritan mereka seperti ribuan paku yang menghantam batin. Aris terjatuh, menggigil.
Tubuhnya bergetar tak terkendali, lalu matanya berubah, seluruhnya hitam. Nafasnya memburu, dan dari tenggorokannya keluar suara yang bukan miliknya. "Aku bukan lagi Aris." Abiasa segera tahu, siluman itu mencoba mengambil alih Aris kembali. "Astagfirullah, jangan biarin dia masuk lagi, Riz." Abiasa berteriak, lalu mencabut tongkat dikir dari dalam tasnya. Tongkat itu sudah dirapal dengan doa-doa sejak siang hari tadi. Ia menancapkan tongkat itu ke tanah. Seketika, tanah bergetar ringan dan dari ujung tongkat, cahaya putih menyemburat seperti air mancur, cahaya yang menyilaukan. Siluman perempuan itu melengking. Kulitnya mulai terkelupas seperti kertas yang terbakar dari ujung. Ia berusaha menutup wajahnya, tapi cahaya dari tongkat zikir menembus seluruh wujudnya. Abiasa tak berhenti membaca doa. Suaranya makin keras, makin mantap. Darah yang menggenang perlahan surut. Ilusi lautan arwah menghilang sedikit demi sedikit. Tapi siluman itu masih bertahan, meski tubuhnya nyaris tak utuh. Namun sekali lagi, tongkat zikir itu memancarkan sinar dan langsung menyerang si siluman dan hancur lebur menjadi asap hitam. Aris kini sudah kembali sadar dan menangis sambil berlutut. Abiasa memandang Aris dengan sorot waspada. Pertarungan selesai. Aris mengangguk pelan. Terima kasih. Pagi itu, langit di Karanggandu cerah. Matahari menyembul malu-malu dari balik awan, menyiramkan cahayanya ke pelataran rumah Aris yang sederhana. Aroma bunga melati dan sedap malam tercium lembut, menyatu dengan semilir angin yang membawa kesejukan. Aris duduk di teras rumah, mengenakan baju koko putih bersih. Wajahnya tenang, seperti beban panjang yang selama ini menghimpit dadanya perlahan telah menguap. Walau usahanya, semuanya hancur. Usaha sting bareng Deden. Hari itu adalah hari pernikahannya, sederhana, tanpa pesta mewah atau riuh tawa berlebihan. Hanya keluarga dekat, sahabat-sahabat lama, dan tentu saja Abiasa yang duduk tak jauh dari pelaminan. Senyum Aris mengembang, matanya berkaca-kaca saat menatap perempuan di sampingnya. Ditya. Waktu seolah melambat saat ijab kabul dilantunkan. Ketika doa-doa naik ke langit, dada Aris terasa ringan. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Abiasa datang menjenguk Ditya dan Aris. Ditya yang kini tengah mengandung anak pertama mereka. Kini Aris bagaikan diberi kesempatan kedua, tidak akan menyia-nyiakan hidupnya. Dan kisah ini selesai. Semoga terhibur dan semoga bisa mengambil hikmah. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.